Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 pembelajaran fikih di MI atau SD yang beranggotakan 1. Yesi Monika Putri dengan NIM 203200131. Kemudian saya sendiri Rabiatul Adawiyah dengan NIM 203200233. Dan yang terakhir ada Celsidia Serli Ramadhani dengan NIM 203200236. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang model, strategi, dan metode pembelajaran fikih. Pengertian metode pembelajaran fikih. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Sedangkan secara istilah, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik yang digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Metode berarti cara mencapai tujuan mengajar, yakni tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Tujuan belajar yang dimaksud yaitu dalam bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada diri peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Dari segi ini jelas bahwa peranan metode mengajar sangat menentukan. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran. Menurut Soekarno dan kawan-kawan, model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar. Jadi, dapat disimpulkan, metode dan model pembelajaran fikih merupakan suatu cara atau rancangan yang digunakan oleh seseorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran fikih kepada peserta didik. Dengan ini menggunakan berbagai cara sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau suatu tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Tujuan dari strategi itu yakni agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Baik, dengan saya Celsidia Serli, NIM 203-200236, saya akan melanjutkan penjelasan daripada Mbak Robiatul. Jadi, saya akan membahas macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran fikih, salah satunya adalah metode ceramah. Menurut Nizar dan Hasibun, metode ceramah adalah metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi. Biasanya dilakukan di depan beberapa orang peserta didik. Metode ini menggunakan bahasa lisan. Peserta didik biasanya sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh pendidik. Jadi, pada metode ceramah ini dilakukan secara langsung oleh pendidik kepada seorang peserta didik dengan menggunakan medianya yaitu berbicara secara lisan. Selanjutnya adalah metode demonstrasi. Menurut Syaiful adalah metode demonstrasi yakni proses memberikan contoh kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang akan disampaikan agar peserta didik dapat meniru, memeragakan secara ulang sesuatu yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui cara kerja yang bersistem dan memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang akan diinginkan. Jadi pada metode demonstrasi ini seorang pendidik menjelaskan terlebih dahulu dengan harapan peserta didik dapat memperagakan ulang apa yang telah diberikan oleh materi yang telah diberikan oleh pendidik agar bisa diterapkan ulang oleh peserta didik. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana seorang guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada muridnya. Kemudian murid tersebut menjawab, atau sebaliknya, murid yang bertanya dan guru yang akan menjawab. Ini menurut dari Hasibun dan Mejiono.
Jadi pada dasarnya pada metode tanya jawab ini melakukan umpan balik antara seorang pendidik dan seorang yang menerima materi. Selanjutnya yaitu metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok menurut Mudasir adalah suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa di kelas dibagi menjadi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Jadi pada metode kerja kelompok ini siswa yang ada di kelas dibagi menjadi beberapa kelompok bagian kecil, kemudian diharapkan dengan adanya kelompok-kelompok kecil ini mampu untuk belajar untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan daripada suatu pengajaran itu. Demikian penjelasan untuk metode-metode dalam pembelajaran fikih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran adalah bungkus penerapan dari suatu metode pendekatan dan pembelajaran yang memiliki teknik. Karena itu, terkait dengan model pembelajaran, Bruce, Joyce, dan Marsha Weil menjelaskan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama, interaksi sosial model, yang kedua, pengelolaan informasi model, yang ketiga, personal humanities model, dan yang keempat, modifikasi tingkah laku model. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi ekspositoris, adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswanya, dengan maksud agar siswanya memahami dan menguasai pembelajaran yang disampaikan dalam strategi. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu strategi inquiry, adalah suatu strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses mencari dan menemukan. Peran siswa dalam strategi ini yaitu mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar bagi siswanya. Kemudian yang ketiga itu ada kooperatif atau cooperative learning, merupakan pembelajaran kooperatif sesuai dengan konsep fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang ketergantungan penuh dengan orang lain, yaitu bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya itu. Belajar berkelompok dengan sistem kooperatif yaitu saling bertukar pikiran, sharing sesuai apa bahan yang diberikan guru, sehingga siswa mempunyai pengalaman untuk berkomunikasi dengan teman sekelompok dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.